adik-adik diisi dulu pretestnya untuk materi yang kedua ya, sudah dibuka bisa di LMS. Oke, sudah bisa dimulai sambil menunggu presentasi dari pemateri yang kedua. Baiklah, terima kasih Pak Dr. Parwate. Kemudian kita lanjut ke pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh Prof. Kardane ya, dengan waktu kurang lebih 45 menit Prof. Silakan waktunya sampai jam 2.30. Mudah-mudahan cukup. Nanti setelah itu akan dilanjutkan lagi oleh pemateri ketiga. Prof. Kardane adalah Dekan Fakultas Sastra ya, saya kira mungkin adik-adik yang kuliah di sastra maupun tidak kuliah di sastra pasti tahu. Oke, silakan disimak dengan baik, jangan ribut, karena kalau ribut tidak dapat apa, tapi kalau diam dapat paling tidak mendengarkan dengan baik ya. Terima kasih sudah seperti tadi Pak WR3 menyampaikan, kalau adik-adik ribut, yang memberikan materi tidak akan bisa bagus ya, itu tidak ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Silakan Prof. mulai materi. Tes. Mohon barangkali PowerPoint saya, siapa ya tugasnya? Panitia. Mohon panitia untuk memulai ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo hidayah, salam sehat dan rahajang sami ya. Oke, Bapak Ibu yang hadir di tengah kita, adik-adik semuanya yang akan sebentar lagi akan turun ke lapangan, ke desa dalam rangka melaksanakan atau mengimplementasikan, itulah idealnya ya. Apa yang saudara dapatkan di kampus, kemudian apa yang Anda bisa programkan di kampung, di desa, dalam upaya memberdayakan masyarakat. Gitu. Tadi saya dengar sepintas apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Pak Dr. Parwate, itu sebenarnya sudah setengah dari materi saya sudah disampaikan. Ya, karena memang intinya apa yang saya sampaikan sekarang itu sedikit ya barangkali sedikit teoritis sedikit ya, karena data-data yang real di lapangan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Parwate. Tapi dalam kesempatan ini saya sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya pada dalam waktu 45 menit, mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu ya. Saya minta adik-adik semuanya fokus dalam 30 menit saja, 15 menitnya lagi bolehlah yang lain ya. Mengapa demikian? Saya akan menyampaikan materi secara sederhana saja. Mengapa? Karena adik-adik semuanya ini kan berasal dari prodi yang berbeda. Ya barangkali ada yang sudah memahami tentang pemberdayaan, apa itu pangan, pemberdayaan dan sebagainya. Tapi ada juga prodi yang memang belum pernah karena memang prodinya tidak menyentuh hal seperti itu. So that's why I choose the topic, ya very simple, ya. And I do hope that everyone here will be happy, ya, to listen, to understand what I'm going to discuss this afternoon, right? Oke, judulnya optimasi potensi desa dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan. Jadi topik ini tadi sudah banyak disinggung ya adik-adik ya. Jadi kalau saya bisa pahami, ada 3 kata kunci yang saya akan sampaikan di sini. Pertama adalah potensi desa. Kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dan kata kunci ketiga adalah ketahanan pangan. Ya kan? Nah, artinya di sini panitia atau kita semua menginginkan nanti adik-adik di lapangan dalam short term, dalam 1 bulan ya, itu bisa menyusun program ya at least apa yang saudara susun itu akan sangat bermanfaat, will be very useful to the society where you have the KKN. Akan sangat bermanfaat terhadap masyarakat di mana Anda bisa KKN. Maka dari itu di sini bagaimana mengoptimalkan potensi desa, itu ya, untuk memberdayakan masyarakat sehingga tercapai ketahanan pangan. Itu ide sederhananya dulu. So based on this topic, saya membagi 3 hal. Saya akan bicara masalah apa itu potensi desa dulu. Kemudian apa itu pemberdayaan masyarakat, baru apa itu ketahanan pangan.
Sehingga dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan adik-adik bisa paham, sehingga nanti setelah sesi hari ini, kemudian adik-adik bisa menyusun program, oh ini loh yang saya akan lakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat. Ya, nomor 1 kita pahami dulu apa sih potensi desa. Tadi sudah disinggung banyak ya potensi desa, right? Ya, jadi kalau kita cepat saja ya. Jadi potensi desa itu adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Ya, sebagai modal besar yang perlu dikelola, sebagai modal besar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Ini potensi desa. Jadi adik-adik ketika datang ke desa, lihat dulu. Jangan baru, oh teman saya yang di Tabanan buat program ini, Anda ikut membuat program sementara adik-adik ada di Kintamani gitu loh. Ya. This is the wrong thing, the wrong way to think. Itu cara yang salah untuk berpikir. Karena potensi desanya berbeda. Itu. Apa itu potensi desa sudah ini? Yaitu sumber daya alam atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu. Kalau memang di satu desa A itu sumber daya alamnya misalnya pertanian yang banyak, sumber daya B itu perikanan yang memungkinkan, sumber daya A itu memang petani dan ada intelektual sarjana pertanian yang banyak, sementara di B itu memang yang menunjang tentang perikanan peternakan itu yang tinggi atau bahkan tentang membuat handicraftnya yang tinggi, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan menyusun program teman Anda di desa A dengan desa B sama, no way. Ya, itu maksudnya. Sehingga apa itu optimasi? Jadi optimasi itu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal. Artinya supaya upaya adik-adik nanti di lapangan bagaimana memberdayakan desa sesuai dengan potensinya sehingga bisa mendapatkan hasil yang ideal. Yang ideal itu artinya yang sesuai. Ideal dengan potensi desa. Kata ideal itu kita tidak boleh mutlak, itu enggak, absolut tidak boleh. Itu adalah relatif. Karena ideal di A dengan ideal di negeri B atau daerah B is too much different. Itu ya. Kemudian setelah tahu itu, baru kita tahu jenis-jenis potensi desa apa. Kalau kita lihat jenis-jenis potensi desa, maka ada ini sumber daya alam. Ini yang alam ya. Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti ini lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan. Misalnya kalau di daerah di Ubud ke utara banyak yang ada di sini. Banyak jurang-jurang, ada banyak perkebunan, sungai yang sangat memungkinkan to be developed, dikembangkan menjadi daerah penunjang pariwisata. Itu contohnya. Ya. Kalau Anda di daerah lain di Bangli Utara, maka Anda potensi di desanya adalah ada banyak pohon bambu di sana. Yang dikembangkan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di desa untuk bisa lebih produktif untuk menghasilkan produk-produk yang dibuat dengan materi bambu. Itu maksudnya, ya. Jangan disamakan. Jangan membuat program untuk tentang bambu di daerah lain yang tidak ada materi bambu di sana gitu. Akan tentu tidak akan bisa berjalan. It's nonsense. Ya, akan tidak ada gunanya. Okay, do you get the point? Yes? Okay, thank you. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah tenaga, kadar kesehatan, kadar pertanian, atau jenis atau kemampuan SDM lainnya. Ketika adik-adik nanti ke lapangan, kira-kira oh di sini ada kemampuan atau SDM-nya begini yang banyak. Oh di sini ada banyak bidan, ada dokter. Oh di sini ada banyak pembuat kue, ahli membuat kue. Bagaimana? Oh ini kita dorong untuk bisa membuat kue yang bagus. Bagi yang manajemen, barangkali bagaimana memasarkan kue itu. Barangkali problemnya di pemasaran. Padahal kelompok PKK yang ada di sana sudah pintar-pintar buat kue, tapi kenapa tidak bisa berkembang? So what is the problem? So in this case you have to find out the problem, the solution of the problem,
ini Anda mendapatkan, oh ternyata pemasarannya yang kurang. Anda bantu mereka bagaimana memasarkan produk yang baik. Ini namanya nanti akan memberdayakan. Berikutnya adalah sumber daya sosial, yaitu banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, ada anak kelompok pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, Karang Taruna dan lain-lain. Kelompok PKK. Kalau ada kelompok Karang Taruna, kira-kira lihat potensi SDM-nya. Dari sekian taruna itu berapa persen kemampuannya, keahliannya bidang apa. Dan selama ini ada enggak usaha yang sudah dikembangkan. Nah, dari itu Anda akan terinspirasi. What kind of program you are going to design? What kind of program you are going to design based on the situation you are fishing or nothing in the field, di lapangan, itu loh, ya. Oke, dan terakhir sumber daya ekonomi. Alasan adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan maupun peralatan kerja seperti peternakan, perikanan, this is yang saya sebutkan tadi. Lihat kondisinya, ya, dari aspek ekonominya apa yang ada. Oh, ternyata di desa ini sudah ada kelompok tani yang mengembangkan tentang perikanan, tentang perkebunan dan sebagainya. Apakah perlu sentuhan lagi atau bagaimana? Itu nanti berdasarkan pengalaman Anda ketika survei di lapangan. Tapi Anda akan bisa memikirkan itu kalau secara konseptual tahu dulu ini. If you are blind of the concept, of course you will do nothing. You will think nothing. Kalau konsep apa itu pemberdayaan, apa itu jenis-jenis potensi, kalau itu tidak tahu, maka Anda tidak akan bisa berpikir apapun. Tidak akan bisa mengerjakan apapun. Itu maksudnya, right? Nah, kemudian setelah itu tadi sudah disinggung, saya sekilas saja, tipologi desa adat di Bali apa? Ini di Bali dulu. Yang ada adalah desa adat Baliage. Ya, di mana saja itu? Anda sudah tahu, desa adat Baliage ya, yang adanya di Sembiran, di Pengotan dan sebagainya. Agak sedikit memang terpencil, tetapi bukan berarti SDM-nya tidak berkualiti, tidak. Itu loh. Ya, jangan salah perception. Don't have a missing perception here. Ya. Kemudian ada desa adat apa saja. Itu apa? Yang berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan di Bali yang dulu berkembang. Dan the last one is desa adat Bali Anyar. Ini yang common style of desa adat we have in Bali. Ya, yaitu Bali baru karena perkembangan yang terjadi akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Ini kira-kira yang adik-adik hadapi. Kalau tidak ini. Tapi kebanyakan yang the third types of Bali. Tipe yang ketiga dari masyarakat Bali. The first is okay, but the second I think you will very hard to find it. Next. Nah, kemudian yang kedua, baru kita akan datang ke pemberdayaan masyarakat. What is pemberdayaan masyarakat? Tadi kan sudah potensi desa dikenali. Setelah potensi desa dikenali, so you come to the second point, pemberdayaan masyarakat. So what you are going to do to improve, ya, the quality of the society, meningkatkan kualitas masyarakat seperti apa? Kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Ya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. That's the point. Kemudian pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif. You have to underline this word. Ya, membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Based on the potensi desa yang dimiliki, ya, you have to encourage a group of society, ya, to be participation, untuk berpartisipasi.
ya, berinisiatif, ya, untuk memulai kegiatan sosial. Kemudian pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, artinya turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan masyarakat. Remember, ketika Anda nanti ke lapangan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, Anda harus punya konsep program yang sesuai dengan potensi desa. Tetapi keberhasilan pemberdayaan itu tidak semata-mata terletak pada Anda sendiri sebagai pihak lain yang memberdayakan. But what is expected here is bagaimana masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang diberdayakan itu punya inisiatif, ya, adaptif dalam mengembangkan apa yang Anda lakukan. So in this case you have to be what? Anda harus selalu berada di samping mereka, memberdayakan. Kalau Anda saja yang bergerak, masyarakat tidak bergerak, means you get failure, gagal. Okay, you get the point? Di sana you get the point? Yes? Okay. Could I continue? Okay. Next is prinsip-prinsip pemberdayaan. Apa yang Anda harus ketahui di sini? Prinsip-prinsip pemberdayaan. Pertama, prinsip kesetaraan. Antara yang memberdayakan dan diberdayakan harus merasa setara. Jangan Anda terlalu menggurui di sana. Nanti mereka takut, misalnya Anda akan memberdayakan kelompok truni-truni. Jangan dulu, wow, kalau pakaian ini mereknya, jangan. Try to be in line, supaya setara upayakan. Supaya merasa setara, maka komunikasi itu akan jalan lancar sehingga komitmen akan ada. Kedua adalah partisipasi. Jadi partisipasi kedua belah pihak yang memberdayakan dan yang diberdayakan itu harus ada. Not only yang memberdayakan saja yang berpartisipasi, tetapi both parties should be in participative. Itu ya adik-adik ya. Next, prinsip keswadayaan dan kemandirian. Jadi di sini yang dimaksud adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada pihak lain. Jadi di sini harus adik-adik betul-betul mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat yang diberdayakan. Ya, maka dari itu seperti sampaikan tadi, ketika adik-adik akan mendesain program, itu jangan lupa apa potensinya, kira-kira bagaimana bentuk programnya, sehingga betul-betul tujuan utama KKN itu memberdayakan masyarakat, itu bisa tercapai dengan baik. Ya, bisa ya. Berikutnya adalah prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Nah ini penting. Jangan baru adik-adik di sana 1 bulan, wah hebat, setelah ditinggal tidak berlanjut. Bukan itu yang dimaksud. Adik-adik di sana 1 bulan, kira-kira mendampingi muda-mudi. Nah misalnya apa yang bisa dikembangkan di sana, kalau PKK apa yang bisa dikerjakan, kalau ada kelompok pembuat kerajinan apa yang bisa dibantu, sehingga ketika adik-adik meninggalkan tempat itu, ini masih berjalan, sustainable. Sehingga next time, next year, next 2 years, next 5 years, next 10 years, you come back to the village, Anda tetap bisa melihat perkembangan, bahkan pengembangannya semakin bagus. Itu yang dimaksud dengan pemberdayaan dengan baik. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan sustainable di sini, berkelanjutan. Kemudian apa tujuan? Nah, tujuannya adalah ini. Pertama, perbaikan kelembagaan. Better institution. Nah, kalau apa bentuk lembaganya? Itu loh. Itu setidaknya lembaga yang di masyarakat itu kan ada bentuk lembaganya kan. Tidak mungkin adik-adik satu desa diberdayakan. Impossible. Jadi ada bentuk-bentuk lembaga yang akan diberdayakan. Nah, setidaknya tujuan dari pemberdayaan ini
ada institusi yang diberdayakan itu kondisinya membaik. Sehingga kita sebut dengan better institution. Berikutnya adalah perbaikan usaha, better business. Jadi usaha yang dibuat, usaha yang dibangun atas sentuhan adik-adik itu menjadi lebih bagus. Misalnya saya sebutkan tadi, ada di sana membuat kue sudah bagus, ada ahli-ahli kue Bali, kue untuk untuk Banten ya, macam-macam kue sudah ada. Tetapi kenapa tidak berkembang? Oh ternyata promosi dan marketingnya kurang bagus, dibantu, akhirnya berkembang. Itu kan better business. Kalau better business otomatis akan better institution. Ya, better business, better institution. Ya, bisa ya? Nah, setelah itu baru akan ada better income. Otomatis kalau better business, better institution, better income. Ampura Prof, waktunya lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Income oleh siapa? Income oleh yang diberdayakan. Oke. Selanjutnya adalah better environment. Lingkungan itu akan terbantu. Misalnya bisnis atau lembaga ini bisa membantu menyumbang pembersihan lingkungan, menyumbang untuk yang lain-lain aktivitas adat. Ini yang diharapkan. Next is perbaikan kehidupan, better living. Jadi masyarakat terutama anggota dari lembaga yang disentuh itu pasti kehidupannya membaik dan masyarakat sekelilingnya bisa kena imbas. Tuh. Kemudian adalah perbaikan masyarakat. Ini yang terakhir. Better community. Community will be fine, will be better ya after being touched by your pemberdayaan. Itulah. Oke. Nah, terakhir karena ini waktunya masih sudah tidak terasa ya. 5 menit. Sehingga poin yang terakhir adalah ketahanan pangan. Jadi apa itu? Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan persorangan. Jadi kalau adik-adik sudah mampu memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok, institusi dan sebagainya, dan better tadi, tujuan tadi itu sudah terpenuhi, maka pasti ketahanan pangan ini akan terwujud. Tidak ada yang sampai kelaparan. Ya enggak? Tidak ada sampai masyarakat di desa itu kelaparan. Kalau adik-adik bisa mewujudkan program, tidak perlu banyak, satu program saja yang bisa sampai tujuannya seperti itu, maka sangat mulialah apa yang adik-adik lakukan, konsep apa yang adik-adik sumbangkan di masyarakat. Sangat mulia. Kalau adik-adik mampu menyampaikan atau membuat program yang bisa sampai ini, mendopang ketahanan pangan. Nah, jadi adik-adik itu yang dimaksud. Tantangannya adakah? Ada. Ya, tantangannya ini. Ya. Kemudian, nah, aspek ketahanan pangan itu apa? Aspek ketahanan kesediaan pangan, aspek akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Kalau aspek kesediaan pangan itu seperti ini, lewati saja. Aspek pangannya ini, aspek ekonomi, ya, kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi, kemudian akses fisik, keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan dan atau yang lainnya, dan yang lain aspek sosial, modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ketahanan pangan, makan minum tersedia, masyarakat mampu mendapatkannya, aspek infrastrukturnya mendukung, ya. Sehingga setidaknya jangan dulu skop yang luas, setidaknya masyarakat dari desa yang Anda kunjungi, desa yang Anda sentuh, itu akan merasa terbantu. Maka itu akan menjadi perilaku dan sentuhan yang luar biasa dari adik-adik selaku mahasiswa KKN dari Universitas Warmadewa. Ya. Kira-kira seperti itu adik-adik. Ya, jadi sekali lagi tolong membuat program yang betul-betul berdasarkan pada fakta potensi desa. Kemudian sekali lagi pemberdayanya seperti apa,
tujuan pemberdayaan seperti apa, dan baru nanti hasil akhir yaitu untuk kehidupan atau kesediaan pangan di daerah itu bisa tercover dengan baik. Kemudian ini, manusia dan kebutuhan dasar, pasti yang kita tahu bahwa kalau manusia pangan merupakan kebutuhan dasar, sehingga inilah menjadi topik dari panitia KKN hari ini. Bukan sandang atau papannya, tetapi memang pangannya. Apalagi sekarang kita baru baru recovery dari COVID. Sehingga ini memang menjadi perhatian besar kita semua. Dengan harapan adik-adik bisa melaksanakan program dengan baik berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, sekali lagi tanpa pemahaman konsep tentu tidak akan bisa membuat atau menawarkan solusi. Ya kan? Tapi Anda akan bisa menawarkan solusi kalau konsep tentang ketiga unsur tadi itu bisa dipahami dengan baik. Dan yang terakhir, kalau adik-adik di kampung tolong pertama tepat waktu, biasakan mahasiswa berikan contoh. Kedua, sopan santun, karakter menjadi number one. Kenapa? Karena orang bijak mengatakan, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your characters, you lose everything. Apa artinya? Jika Anda kehilangan uang, boleh dikatakan Anda tidak kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda berarti kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya. So that is how important the characters. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi karakter harus dibangun, karakter harus ditunjukkan, karakter harus diimplementasikan, dan karakter akan mewarnai Anda sendiri sebagai pribadi, karakter akan mewarnai kita sebagai institusi. Ya, semoga Tuhan dan Ide Sandi Melingiriki memberikan karakter-karakter yang luar biasa kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Nyoman Kardana, M.Hum, atas paparan materi selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa.